Selamat pagi semuanya, perkenalkan, saya Antonius Fajar Harjanto dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroekoteknologi kelas A dengan NIM 2050 4020 11 11 217. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebudayaan pertanian yang ada di Desa Tambakboyo, Kecamatan Buaya Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Menurut Kunchoro-Ningrat, unsur-unsur kebudayaan terbagi menjadi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan sistem kesenian. Desa Tambakboyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Buaya Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Desa Tambakboyo memiliki sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian, sehingga masyarakat di Desa Tambakboyo memiliki mata pencarian yaitu sebagai petani dengan komunitas tanaman yang ditanam yaitu padi dan sayur-sayuran. Unsur-unsur kebudayaan pertanian di Desa Tambakboyo memiliki kesamaan dengan unsur-unsur kebudayaan di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan masyarakat di Desa Tambakboyo merupakan masyarakat dari Pulau Jawa yang bertransmigrasi ke Pulau Sumatera, sehingga kebudayaan pertanian dari Pulau Jawa dibawa ke Pulau Sumatera untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kebudayaan pertanian yang ada di Desa Tambakboyo yaitu istilah-istilah bahasa pertanian yang digunakan adalah bahasa Jawa, seperti tandur atau menanam mundur, ngerek atau memanen padi, meluku atau pembajakan, matun atau mencabut rumput yang ada di sawah, dan lain sebagainya. Kebudayaan pertanian di Desa Tambakboyo dalam proses budidaya padi, yaitu yang pertama dilakukan adalah proses pembersihan gulma dan pembajakan menggunakan teknologi traktor roda 2 yang sebelumnya menggunakan tenaga sapi atau kerbau. Setelah dilakukan pembersihan gulma dan pembajakan, dilanjutkan dengan pembuatan tempat untuk menyemai benih padi yang sudah direndam selama 3 hari. Pembuatan tempat semai dilakukan dengan menggunakan cangkul dan diratakan dengan papan kecil. Setelah tempat semai dibuat, kemudian dilanjutkan dengan penyebaran benih padi. Selanjutnya, ketika benih berumur 7 hari, dilakukan penyemprotan dengan menggunakan teknologi tangki semprot atau knapsack untuk mencegah serangan dari hama dan penyakit tanaman. Ketika bibit padi berumur 14 hari, bibit padi siap untuk dipindahkan pada lahan yang lebih luas. Proses pengambilan bibit padi dilakukan dengan cara mencabutnya, dan proses tersebut disebut dengan daud, yang dilakukan oleh 1 hingga 3 orang. Setelah bibit padi dicabut dan siap untuk ditanam pada lahan, perlu dilakukan proses penggarisan untuk menentukan pola tanam yang akan dilakukan, yaitu pola tanam jajar legowo. Jajar legowo merupakan pola tanam dengan berseling antara 2 atau lebih baris tanaman padi dan diselingi 1 baris kosong. Selain untuk menentukan pola tanam, penggarisan dapat memudahkan para ibu-ibu dalam menanam bibit padi yang disebut dengan tandur. Tandur pada umumnya dilakukan oleh ibu-ibu yang berjumlah lebih dari 5 orang. Perawatan pada budidaya padi masyarakat Desa Tambakboyo meliputi pengendalian hama dan penyakit tanaman yang dilakukan dengan cara penyemprotan atau dengan bantuan musuh alami. Kemudian dilanjutkan dengan pembersihan gulma atau disebut dengan matun. Selanjutnya, pemberian pupuk organik dan anorganik yang biasanya dilakukan dengan cara menaburkannya atau disebut dengan disawurkan, dan kemudian dilakukannya penggenangan lahan. Setelah padi berumur kurang lebih 3 bulan, dilakukan pemanenan atau disebut dengan ngerek. Pemanenan padi dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi mesin thresher berbahan bakar bensin atau pertalite. Sebelum menggunakan mesin thresher, proses pemanenan dilakukan dengan cara manual dengan alat erek manual yang dikayuh dengan kaki. Ngerek terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama, ibu-ibu yang bertugas untuk memotong tanaman padi, kemudian kelompok yang kedua adalah bapak-bapak yang bertugas untuk mengangkut tanaman padi yang sudah dipotong ke tempat thresher. Selanjutnya, kelompok yang ketiga yaitu bapak-bapak yang bertugas untuk menggiling dan mengangkut hasil padi yang telah dipanen ke tempat penjemuran.
Fungsi kebudayaan adalah untuk melindungi masyarakat terhadap lingkungan, mewujudkan masyarakat teratur, dan mempertahankan diri serta menyesuaikan diri. Pada masa pandemi saat ini, pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang tidak berpengaruh. Bahkan, sektor pertanian dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab untuk dapat meneruskan dan meningkatkan pertanian yang ada di pedesaan, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Demikianlah video mengenai kebudayaan pertanian yang ada di Desa Tambakboyo yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.